Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Gazzetta mengatakan bahwa mulai September nanti, musim depan lebih tepatnya, Liga Italia siap mempublish isi diskusi antara wasit utama dengan ruang VAR. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat menikmati hari libur ya. Hari ini adalah hari kelahiran Pancasila. Ngomong-ngomong, akhirnya kita bertemu lagi di Cerewetin Inter. Setelah di 2 hari terakhir berturut-turut, gue lebih memilih untuk cerewetin Serie A. Nah, di hari ini gue punya beberapa kabar menarik dari klub favorit kita teman-teman, khususnya dari bursa transfer. Yang pertama dari media L'Equipe, mereka mengatakan Benjamin Pavard memutuskan untuk tidak memperbaharui kontrak dengan Munchen yang akan berakhir di 2024 nanti. Oleh karena itu, Munchen akan menjual Pavard di akhir musim ini agar dia tidak pergi gratis di tahun depan. Tetapi kalau menurut Gazzetta teman-teman, peluang Inter mendapatkan Pavard menurun karena Munchen meminta harga 20 juta dan gaji Pavard juga cukup tinggi ya, 5 juta per musim. Tetapi ada pendapat versi lainnya juga dari jurnalis Calcio namanya Guaro. Dia mengatakan bahwa Pavard menyukai proyek yang ditawarkan oleh Inter dan dia menyukai Italia juga Milano. Sekarang tinggal bagaimana Inter bernegosiasi menyelesaikan permintaan 20 juta dari Munchen. Sebagai informasi aja nih teman-teman, di bursa transfer Januari yang lalu, Inter sempat menawar Pavard tapi sayangnya ditolak oleh Munchen. Selain itu, yang menyebabkan Inter gagal mendatangkan Pavard di Januari yang lalu adalah status Skriniar yang tidak kunjung jelas ya. BP Marotta punya plan menjual Skriniar di Januari lalu segera mendatangkan Pavard. Tetapi berhubung Skriniar akhirnya lebih memilih untuk bertahan di Inter sampai dengan akhir musim, sehingga Inter tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli Pavard. Kemudian berita berikutnya dari La Gazzetta dello Sport. Di sini dikatakan Inter telah menghubungi agen Nacho Fernandez yang akan berstatus bebas transfer di akhir musim ini. Inter telah memberikan penawaran 3 tahun kontrak dengan gaji 4 juta per musim. Anjir, gede juga ya gajinya dengan usia 33 tahun dan kemudian di Madrid dia juga udah bukan pilihan utama ya. Tetapi teman-teman, ini kalau gue baca dari sejumlah media, potensi Inter mendatangkan Nacho lebih besar dibandingkan mendatangkan Pavard. Bahkan Corriere dello Sport di sini menegaskan bahwa pembicaraan Inter dengan agen berlangsung sangat positif. Tapi ya teman-teman, kalau dilihat dari postur tubuh, kemudian gaya permainan, Nacho kayaknya bukan pengganti Skriniar ya. Dia lebih cocok menggantikan Danilo D'Ambrosio. Menurut gua, BP Marotta memproyeksikan Nacho menggantikan Danilo D'Ambrosio, kemudian Pavard menggantikan Skriniar. Kalau sampai ini benar-benar kejadian, stadion Inter yang baru harusnya pakai nama BP Marotta Stadium sih. Gokil, kita harus memberikan penghargaan, penghormatan setinggi-tingginya untuk BP Marotta. Lanjut, berita yang ketiga. Menurut Repubblica, Inzaghi meminta Inter secara khusus untuk mendatangkan Adam Marusic. Di sini dikatakan Inzaghi ingin mendatangkan pemain sayap yang dia sudah kenal di Lazio. Menurut Repubblica, Lazio membandrol Marusic di harga 20 juta. Aduh, emang ya selera pemainnya Inzaghi itu rendah-rendah ya. Ya Korea, ya Acerbi, sekarang Marusic. Aduh, iya Acerbi main bagus, tetapi kan dengan prestasi Inter musim ini ya bisa masuk ke final Liga Champion. Yang artinya sekarang itu Inter udah punya daya tarik untuk mendatangkan pemain-pemain hebat, punya uang lebih juga untuk mendatangkan pemain-pemain yang lebih bagus. Ini Inzaghi sekalinya request pemain kok ya ada Marusic. Ada aja. Lalu berita berikutnya dari Tutto Mercato Web. Wah, ini cukup mencengangkan teman-teman. Inter membuka peluang kembalinya Perisic bila Robin Gosens akhirnya lebih memilih untuk meninggalkan Inter. Menurut Tutto Mercato, di sini ada catatan khusus ya bahwa Perisic harus bersedia menurunkan gajinya. Saat ini gaji Perisic di Tottenham Hotspur adalah 6 juta per tahun. Wah, udah jelas lah nggak bakal sanggup ngegaji segitu. Tetapi menurut gua teman-teman, ngapain sih balikin Perisic? Dia udah tua banget. Ini sekarang usianya 34 tahun, udah tua banget. Dan lagian kombinasi combo sisi kiri kita ya, Gosens di Marco menurut gue udah bagus banget sih. Mereka berdua punya gaya permainan yang berbeda yang bisa kita manfaatkan tergantung kondisi lawan kita. Nah, ngomong-ngomong pemain uzur teman-teman, lanjut ke berita yang kelima.
kakek-kakek penyerang kita nih, Zeko, mendapatkan tawaran dari klub Arab Saudi Al Hilal. Saat ini Zeko dan Inter sudah punya kesepakatan verbal ya untuk memperpanjang kontrak selama 1 tahun ke depan, tetapi belum bersepakat tentang gaji. Sedangkan tawaran gaji yang diajukan oleh Al Hilal udah pasti tinggi sih ya. Klub Arab gila, untuk urusan duit mah santai aja mereka. Jujur ya teman-teman, menurut gua lebih baik Zeko dilepas aja sih musim depan. Udah tua banget, 37 tahun anjir. Nggak apa-apa deh diganti oleh penyerang tua yang lainnya, tapi ya nggak 37 tahun juga lah. 32-33 masih oke lah. Kemudian berita yang keenam, gelandang kita Nicolo Barella masuk dalam kandidat gelandang terbaik Serie A musim ini. Selain nama Barella, nominasi lainnya ada nama Sergej Milinkovic-Savic dan Rabiot. Sepertinya teman-teman, peluang Inter untuk mendapatkan penghargaan individu cuma datang dari Barella ya musim ini. Untuk striker, walaupun Lautaro gacor, rasa-rasanya menang akan Osimhen. Begitu juga dengan posisi back ya, Inter kan sangat nggak konsisten di lini pertahanan musim ini, makanya nggak heran Inter nggak ada satu pemain pun yang masuk nominasi. Nah, yang menjadi menarik justru di posisi kiper teman-teman. Wah, gokil banget sih ini teman-teman, ada pemain binaan kita yang bisa masuk nominasi pemain terbaik Serie A. Kemudian berita yang keenam datang dari Lautaro Martinez yang resmi menikah dengan kekasihnya. Tetapi yang menjadi pusat pemberitaan bukan dia nih, justru Lukaku. Gazeta membuat artikel secara khusus. Mereka mengatakan bahwa Lukaku mengencani rapper asal Amerika, Megan Thee Stallion. Gua nggak tahu sih Stallion ini siapa, tetapi semoga dua striker kita yang sedang kasmaran ini bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya di final Liga Champions nanti ya teman-teman. Kemudian berita yang terakhir teman-teman datang dari Serie A. Ini berita yang sangat amat menarik. Gazeta mengatakan bahwa mulai September nanti, musim depan lebih tepatnya, Liga Italia siap mempublish isi diskusi antara wasit utama dengan ruang VAR. Video akan dipublikasikan di sebuah channel khusus 2 hari setelah pertandingan berakhir. Nah gitu dong, akhirnya Serie A punya langkah maju ya, punya terobosan untuk menghilangkan kontroversi-kontroversi. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman tentang berita-berita yang gue bacain tadi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.